Ini merupakan film mafia yang sangat mengagumkan. Hi everyone, welcome to UBA Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Hollywood di masa keemasannya memiliki film mafia berkualitas yang disebut sebagai film mafia terbaik sepanjang masa, seperti The Godfather, Scarface, Goodfellas, Once Upon a Time in America, Casino, dan masih banyak lagi. Namun beralih ke era 2000-an, film mafia cenderung memiliki penurunan produktivitas, meski masih memiliki City of God, American Gangster, dan The Departed. Nah, untuk itu, film mafia yang kami rangkum berikut ini adalah salah satu film mafia terbaik di era 2000-an. Film ini berjudul Eastern Promises, karya sutradara David Cronenberg. Film dengan latar belakang dunia kejahatan ini memiliki kisah yang dipenuhi teka-teki akan jalan ceritanya yang sulit ditebak, yang juga sukses mengeksplorasi kehidupan mafia Rusia yang hidup di London. Dari sisi pemeranan tak usah diragukan lagi, semua pemeran dalam film ini berakting dengan sangat baik. Bagaimana kisah filmnya? Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film Eastern Promises versi UBA Entertainment. Film ini dimulai pada malam yang hujan di kota London. Seorang pemuda Turki bernama Ekrem masuk ke toko tukang cukur Azim, di mana Azim sedang memotong rambut Soika, seorang pria Rusia. Ekrem mengunci pintu, menutup tirai dan mengubah tanda dari terbuka menjadi tertutup. Dia adalah keponakan Azim dan diperkenalkan dengan Soika, tapi dia menjadi sangat gugup. Azim lalu memberi keponakannya itu pisau pangkas dan mendesaknya untuk menindaklanjuti rencana mereka. Soika menyadari apa yang terjadi dan mencoba untuk pergi tetapi ditahan. Ekrem pun lalu memotong tenggorokan Soika, menyebabkan dia menderita kesakitan sebelum meninggal. Di tempat lain, seorang gadis muda Rusia yang kebingungan bernama Tatiana berjalan tanpa alas kaki ke sebuah apotek dan meminta bantuan. Petugas itu berasumsi bahwa dia adalah seorang pencari obat dan kemudian darah mulai mengalir di kakinya. Tatiana pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Para dokter memastikan bahwa dia hamil dan melakukan operasi untuk menyelamatkan bayinya. Tatiana pun kemudian meninggal, sementara bayinya hidup. Seorang perawat bernama Anna mengumumkan kematiannya dan akan merawat bayinya. Anna pulang dan tidur. Dia tinggal bersama ibunya Helen dan pamannya dari Rusia bernama Stephen. Pada hari Natal, Helen membangunkan Anna untuk sarapan. Stephen lalu membaca buku harian di ruang makan dan bertanya di mana Anna mendapatkannya. Anna mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari gadis yang mati itu. Paman Stephen mengatakan bahwa Anna telah mencuri dari kematian dan rahasia gadis yang mati itu seharusnya terkubur saja. Namun Anna ingin pamannya itu menerjemahkan buku harian tersebut karena itu dalam bahasa Rusia untuk mengetahui asal-usul wanita yang mati itu. Tapi paman Stephen menolak. Saat membaca sekilas halaman, Anna menemukan kartu nama untuk restoran Trans Siberia. Anna lalu mengendarai sepeda motornya ke restoran itu dan memarkirkan motornya tepat di depan restoran. Nikolai dan Kirill berjalan melalui sebuah gang, saling bercanda ketika mereka melihat Anna mengamankan sepeda motor Ural klasik miliknya. Mereka berdua mengamati Anna, lalu Kirill memerintahkan Nikolai untuk menjemput Azim dan istrinya untuk membawa mereka ke restoran. Nikolai lalu pergi dan Kirill memasuki restoran. Anna mengetuk pintu dan dijawab oleh pemilik restoran bernama Semyon yang juga merupakan ayah Kirill. Semyon memberitahu Anna bahwa restorannya tutup, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang bidan dan ingin berbicara dengannya tentang Tatiana, si wanita yang telah mati.
Semyon lalu mengizinkannya untuk masuk setelah Anna memberitahu Semyon nama belakangnya, dan mereka berjalan melalui restoran sementara Anna memperhatikan bahwa di restoran itu semua pekerja bersiap-siap untuk pesta besar. Anna kemudian bertanya apakah Semyon mengenal Tatiana. Namun Semyon mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Tatiana. Meskipun Tatiana memiliki kartu nama restoran Semyon, Semyon menyesali bahwa dia tidak bisa lebih membantu. Namun seketika Semyon kemudian terlihat tertarik setelah Anna mengatakan bahwa dia memiliki buku diari Tatiana. Semyon lalu mengatakan kepada Anna bahwa dia akan mencari tahu lebih banyak. Ketika dia menerjemahkan buku harian itu, Semyon akan menerjemahkan buku harian itu sendiri dan meminta Anna untuk membawakannya besok malam. Sebelum pergi, Semyon memastikan di mana tempat Anna bekerja. Di luar restoran, tampak Nikolai sedang berdiri. Ia kemudian memuji motor milik Anna. Anna kemudian mengatakan bahwa itu milik ayahnya, dan Nikolai bertanya apakah dia tertarik untuk menjualnya. Anna menolaknya sebab motor itu memiliki nilai sentimental untuknya. Nikolai lalu bertanya apakah Anna tidak menunggu untuk pesta nanti malam di restoran. Anna mengatakan tidak, dan Nikolai mengatakan bahwa ia juga tidak menunggu pestanya sebab ia hanyalah seorang supir keluarga yang tidak diundang. Anna sedikit tersenyum mendengarnya. Lalu ia pergi. Malam itu Anna kembali ke rumah dan makan malam bersama ibunya dan paman Stephen. Stephen sedikit mabuk dan bertanya berapa lama Anna akan tinggal bersama mereka. Helen lalu memotong dan memberitahu Anna bahwa dia bisa tinggal selama yang dia suka. Anna baru saja putus dengan kekasihnya. Itulah sebabnya dia tinggal bersama mereka. Paman Stephen menyuarakan penghinaan untuk kekasih Anna karena dia berkulit hitam dan mengatakan bahwa pasangan beda ras tidak boleh bersama. Dia kemudian mengatakan itu mungkin alasan mengapa Anna mengalami keguguran, yang itu sangat membuatnya kesal dan juga membuat marah ibunya pada Stephen. Sementara di restoran, semua orang bersenang-senang di pesta itu. Ternyata diketahui Semyon adalah seorang bos mafia besar, tepatnya kelompok mafia berdarah Rusia, dan orang-orang yang hadir ini adalah bawahannya, termasuk Azim si botak. Restorannya itu tentunya cuma kedok. Kirill mendapat telepon. Dia lalu pindah ke tempat yang lebih tenang untuk berbicara dan bertanya apakah pantainya aman. Penelpon mengatakan kepadanya bahwa aman terkendali dan Kirill memberi isyarat pada Azim bahwa semuanya berjalan lancar. Nikolai kemudian mengantar Kirill dan Azim ke toko cukur Azim, dan Azim ingin Nikolai menunggu di luar. Kirill menolak karena Nikolai bekerja untuknya dan membantu pekerjaan itu. Mereka berjalan masuk dan dikejutkan oleh Ekrem yang sangat gembira karena dia mendapat tiket untuk pertandingan sepak bola besar. Diketahui Ekrem ini punya keterbelakangan mental, jadi Azim mengatakan bahwa Ekrem tidak akan paham dengan apa yang terjadi. Mereka lalu pergi ke lemari es, tempat tubuh Soika berada. Kirill makan kacang dan mencemooh mayat Soika itu. Juga mengatakan bahwa Soika itu dulunya sudah seperti saudara. Tapi sayang, Soika terlalu banyak bicara. Kirill lalu mengeluarkan amplop penuh uang tunai sebagai hadiah. Berhubung mayat Soika begitu kaku, Nikolai meminta pengering rambut. Selain seorang supir, ternyata Nikolai ini adalah seorang pengurus mayat yang ahli menghilangkan identitas dan jejak mayat. Dia meletakkan jenazah Soika di atas meja dan menggunakan hair dryer untuk mencairkan jenazah. Ia mengeluarkan dompet Soika dan memberikannya kepada Azim, dan kemudian menyuruh Azim dan Kirill untuk keluar sebab dia akan mulai bekerja. Nikolai memadamkan rokok di lidahnya, lalu memotong semua jari dan mencabut gigi jenazah. Tak lama Nikolai dan Kirill pergi ke tepi pantai dan mereka membuang tubuh Soika yang terbungkus untuk ditenggelamkan. Scene berganti. Anna bersiap-siap untuk bekerja.
Saat Stephen dan ibunya masuk ke kamarnya, Stephen mengatakan padanya untuk berhati-hati dengan buku harian itu karena dia membaca ada kata-kata pemerkosaan, pelacur dan jarum suntik di buku diari itu. Di tempat lain, polisi telah menemukan jasad Soika. Inspektur utama kepolisian masuk ke tenda untuk melihat jenazah. Dia melihat bahwa Soika adalah bagian dari organisasi mafia Fori Fizakone. Tandanya ada pada tato-tato Soika. Masing-masing tato memiliki makna. Setelah melihat tato bintangnya, inspektur menyimpulkan bahwa dia memiliki jabatan kapten dalam organisasi mafia Fori Fizakone. Dan mayatnya itu telah diproses secara profesional. Hal aneh lain yang menarik perhatian inspektur polisi ini adalah ada catatan di dalam jaket Soika. Ana lalu pergi lagi ke restoran Semyon untuk menerjemahkan buku harian Tatiana. Semyon lalu menyambutnya ke dalam. Ana mengatakan bahwa ia telah memfotokopi buku harian Tatiana dan memberikan halaman-halaman itu kepada Semyon untuk diterjemahkan. Semyon bertanya padanya di mana buku harian yang asli, dan Ana menjawab bahwa dia ingin memberikannya kepada bayi Tatiana ketika dia sudah cukup besar. Semyon berkata bahwa dia sedang agak mabuk malam ini dan lupa bahwa ia ada janji menerjemahkan buku harian itu. Ia mengatakan bahwa ia akan mulai menerjemahkannya ketika sudah agak baikan. Untuk itu Semyon lalu bertanya di mana Ana tinggal. Tetapi Ana tidak memberitahunya dan mengatakan bahwa dia bisa datang lagi kalau buku itu sudah diterjemahkan. Saat Ana pergi, Nikolai berhenti dengan Kirill yang sedang mabuk. Semyon menutup pintu mereka dan Nikolai membukanya menggunakan kunci Kirill. Kirill sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Semyon yang terlihat kecewa menghampiri anaknya tersebut dan menendangnya beberapa kali. Nikolai mencoba membela Kirill, tapi Semyon menempatkannya pada tempatnya. Nikolai keluar dan ia mendengar suara Ana di gang yang mencoba menyalakan sepeda motornya yang mogok. Nikolai mencoba membantunya, tetapi tetap tidak ada hasil. Nikolai lalu menawarkan untuk mengantarnya pulang karena di luar hujan dan ia tak bisa membiarkan kenalan bosnya berjalan kaki untuk pulang. Saat Nikolai mengemudi, Ana bertanya apakah dia mengenal Tatiana. Nikolai mengatakan bahwa dia mengenal banyak gadis bernama Tatiana, tetapi tidak ada yang hamil. Ana kemudian bertanya lagi apakah mungkin Kirill mengenal Tatiana, dan Nikolai mengatakan kepada Ana bahwa dia hanyalah seorang supir. How much do I owe you? Christmas present. Esoknya, Nikolai dan Kirill pergi ke sebuah rumah bordil untuk berpesta. Banyak gadis yang terlihat di bawah umur dan sedang sakau semua. Kirill yang mabuk bersenang-senang dengan seorang gadis yang menari di tiang. Dia kemudian mengganggu Nikolai yang sedang bermesraan dengan seorang gadis PSK lain. Dia bertanya kepadanya dengan siapa dia akan tidur. Tetapi Nikolai mengatakan kepadanya bahwa dia akan memilih ketika dia sudah siap. Mendengar Nikolai yang acuh, Kirill lalu melempar botol dan menghancurkan stereo. Kirill ingin memastikan bahwa Nikolai bukanlah seorang homo dan mengatakan bahwa dia akan menontonnya bercumbu dengan salah satu PSK. Dengan berat hati Nikolai lalu melakukannya dan kemudian ketika dia selesai, Kirill bertepuk tangan. Nikolai lalu menyuruh bosnya itu pergi agar ia bisa mengenakan pakaian. Nikolai kemudian memberinya segepok uang dan menyuruhnya untuk tetaplah bertahan hidup. Saat bekerja di rumah sakit, Ana menjaga bayi Tatiana yang dia beri nama Christine dan secara emosional memikirkan bayinya yang telah meninggal. Semyon mengejutkannya dan ketika dia bertanya bagaimana Semyon bisa masuk, ia mengatakan bahwa selalu ada pintu yang terbuka. Ana mencoba membuatnya pergi, tetapi Semyon mengatakan bahwa dia telah menerjemahkan buku harian itu. Dia mengatakan bahwa isi buku itu membahas banyak hal tentang anaknya Kirill, termasuk detail tentang beberapa kegiatan ilegal yang telah dia lakukan. Dia meminta Ana untuk tidak pergi ke polisi dengan buku harian itu.
Semyon mengklaim bahwa Kirill adalah anak yang baik dan dia akan menanganinya sendiri. Sebelum dia pergi, Semyon melihat Kristin dan mengatakan tentang betapa sempurnanya bayi itu. Anna pulang ke rumah dan melihat bahwa Stephen sudah berhasil menerjemahkan buku diari itu. Dan ternyata buku diari itu berkisah tentang Tatiana yang malang. Isinya adalah tentang perjalanan Tatiana si gadis miskin sampai ke London untuk mengubah nasib. Sampai dia bertemu keluarga Semyon. Dan di suatu malam Kirill menyiksa Tatiana sampai ia terlempar dari tangga. Dia juga coba memperkosanya. Tetapi ketika dia tidak bisa melakukannya sebab buung puyuhnya impoten, Kirill semakin marah dan akhirnya memukulinya lagi. Semyon kemudian melihat itu dan kemudian memperkosa Tatiana. Ya, Semyon si tua bangka adalah ayah bayi itu. Anna kemudian memberitahu ibunya dan paman Stephen bahwa Semyon juga telah menerjemahkan buku harian itu. Anna mengatakan Semyon menginginkan diari yang asli. Dan sebagai imbalannya, Semyon berjanji akan memberi Anna alamat keluarga Tatiana. Stephen memarahinya karena begitu bodoh dan menjelaskan bahwa mereka adalah mafia Rusia yang sangat berbahaya. Dan karena bayinya diancam, Anna dan ibunya setuju untuk membuat kesepakatan dengan Semyon. Di belakang restoran, Nikolai dan Kirill menerima kiriman alkohol lama di dalam sebuah truk. Nikolai bertanya dari mana asalnya, dan Kirill mengatakan bahwa jika ayahnya setuju, mereka akan membiarkan Nikolai lebih dalam ke keluarga dan bisnis mereka. Semyon muncul dan murka kepada Kirill atas kematian Soika. Kirill menyangkal terlibat, tetapi Nikolai mengatakan yang sebenarnya pada Semyon, bahwa Kirill membayar Azim untuk membunuh Soika, dan mereka menyingkirkan tubuhnya. Semyon berkata bahwa jika ada yang akan dibunuh, dia tidak ingin menjadi orang terakhir yang mengetahuinya. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga Soika, terutama saudara laki-lakinya, akan datang untuk membalas dendam. Tetapi Nikolai mengatakan bahwa dia akan melindungi Kirill. Sementara itu, Anna, ibunya, dan paman Stephen pergi ke kafe menunggu utusan Semyon. Ternyata yang dikirim Semyon adalah Nikolai. Nikolai masuk dan duduk di meja mereka. Stephen mengatakan bahwa dia dulu pernah bekerja bersama KGB, yaitu Badan Intelijen Keamanan Rusia, dan tahu cara menangani sampah seperti Semyon. Ketika keadaan menjadi tenang, Nikolai meminta buku harian itu. Anna menyelipkannya ke seberang meja, dan Nikolai meletakkannya di jasnya. Ketika dia meminta alamat Tatiana sesuai janji, Nikolai mengabaikannya dan berjalan keluar. Anna lalu mengejarnya. Nikolai mengatakan padanya untuk melupakan semua yang pernah terjadi, untuk menjauh dari orang-orang sepertinya. Ibunya dan Stephen keluar dan berusaha membawa Anna kembali ke dalam restoran. Stephen meludahi wajah Nikolai, dan Nikolai memberi isyarat bahwa dia akan melukainya dengan menempelkan jari-jarinya di bawah tenggorokannya dan menunjuk ke arah Stephen. Scene berganti, Nikolai kembali ke restoran Semyon dan membaca buku harian Tatiana. Semyon senang dia telah mengambilnya, tetapi khawatir karena Stephen sudah membaca buku harian itu dan memerintahkan Nikolai untuk membunuhnya. Di sini terungkap bahwa Soika dibunuh karena dia menyebarkan rumor tentang Kirill yang merupakan seorang homoseksual. Semyon menyiram buku harian itu dengan vodka dan membakarnya sementara Nikolai melihatnya. Nikolai pergi ke rumah sakit dan menunggu Anna selesai bekerja. Dia mengungkapkan bahwa dia telah membaca buku harian itu. Dan Anna bertanya kepadanya bagaimana dia masih bisa melakukan apa yang dia lakukan dan baik-baik saja dengan itu. Nikolai mengubah topik pembicaraan dan memberinya alamat di mana keluarga Tatiana berada. Dia mengatakan bahwa itu bukan tempat yang baik untuk seorang gadis untuk tumbuh dan menyarankan agar Anna merawat bayi Tatiana sendiri. Nikolai juga bertanya apakah pamannya itu memang benar pernah bekerja untuk KGB. Dan Anna menjawab tidak tahu. Keesokan harinya, Ekrem pergi ke pertandingan sepak bola dan timnya kalah.
Saat berjalan dengan kerumunan penggemar, dia berhenti di kuburan untuk buang air kecil. Dua pria mendekatinya, salah satunya adalah saudara laki-laki Soika, dan menggorok lehernya di siang hari bolong itu. Di belakang restoran, Semyon bertemu dengan Azim yang memberitahunya bahwa saudara laki-laki Soika telah membunuh Ekrem dan saudara Soika itu akan melenyapkan Azim juga, kecuali dia mau membawa Kiril pada mereka. Azim meminta pertolongan pada Semyon dan tentu Semyon tidak senang dengan keadaan ini. Ia kemudian bertanya apa saudara Soika tahu wajah Kiril, dan Azim menjelaskan bahwa mereka tidak tahu seperti apa bentuk Kiril. Semyon lalu meminta Azim untuk memberitahu saudara Soika itu bahwa dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian, Nikolai menguntit Stephen ke rumahnya, di mana tersirat bahwa dia akan melenyapkannya. Esok malamnya, Anna menunggu di luar restoran ketika Nikolai dan Kiril berhenti. Kiril menyuruh Anna untuk pergi dan memerintahkan Nikolai untuk berhenti melihatnya. Anna dengan emosional memberitahu mereka bahwa Tatiana baru berusia 14 tahun dan ayah Kiril, Semyon, harus bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Kiril ingin menerkam Anna, namun dihentikan oleh Nikolai. Nikolai menyuruh Anna pergi dan tidak terlibat lebih jauh. Saat Nikolai dan Kiril berjalan melewati dapur, Kiril menyebutkan bahwa polisi telah menggerebek rumah bordil yang pernah mereka kunjungi dulu. Mereka lalu bertemu dengan Semyon yang menyuruh Kiril pergi sebentar dan dia berbicara sendiri dengan Nikolai. Kiril sedikit bingung dan merasa tidak diajak. Ia pun turun ke bawah untuk mabuk. Nikolai memberitahu Semyon bahwa dia telah membunuh Stephen yang membuat Semyon senang. Tak lama setelah itu, Nikolai turun dan minum bersama Kiril. Dia mengatakan bahwa Semyon menawarinya kesempatan untuk mendapatkan tato bintangnya dan Nikolai menerima tawaran emas itu. Kiril memeluknya dan menegaskan bahwa itu adalah idenya agar Nikolai bisa mendapatkan bintangnya, meskipun jelas dia tidak tahu sampai dia diberitahu. Beberapa saat berlalu, beberapa bos Fori Vizakone tiba di restoran dan disambut oleh Semyon. Nikolai duduk di depan mereka hanya mengenakan pakaian dalam. Para anggota memeriksa tato-tato Nikolai dan meninjau riwayat kriminal dan keluarga Nikolai. Nikolai pun mengakui ia meninggalkan orang tuanya dan kemudian ia diberi tato bintang di pundak dan lututnya. Akhirnya malam itu tato bintang resmi diukirkan di tubuh Nikolai dan ia telah naik jabatan. Отца ни матери, живу в законе, я по воровскому закону. Keesokan harinya, Azim bertemu dengan Nikolai di pemandian untuk membahas beberapa bisnis atas perintah Semyon. Dia mengatakan bahwa itu adalah tempat pertemuan yang disukainya karena semua orang dapat melihat tato yang mereka miliki. Azim pun minta izin untuk ke toilet sebentar dan mulai berpakaian lagi. Ternyata semua ini adalah ide Semyon untuk membuat seolah-olah bahwa Nikolai adalah Kiril. Makanya dia mencantumkan tato bintang di tubuh Nikolai. Dua saudara Soika kemudian masuk, di mana Nikolai duduk hanya mengenakan handuk di kepalanya. Saudara Soika mengeluarkan pisau dan memotong dadanya. Nikolai mengalahkannya dan bergulat untuk menguasai pisau itu. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Namun Nikolai berhasil menang dan melenyapkan dua saudara Soika itu meski ia harus terluka parah. Beberapa saat kemudian di rumah sakit, Anna melihat Nikolai yang sangat terluka dibawa ke UGD. Tak lama setelah itu dia memasuki ruang Nikolai dan bertanya apakah dia tahu di mana paman Stephen berada. Jika Stephen tidak segera muncul, Anna mengatakan akan melibatkan pihak berwenang. Nikolai mengungkapkan bahwa dia dikirim oleh Semyon untuk membunuh Stephen, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya dia malah mengirim paman Stephen ke Skotlandia dan menyembunyikannya di suatu hotel. Inspektur polisi yang menemukan tubuh Soika tiba di rumah sakit dan berbicara secara pribadi dengan Nikolai bahwa Nikolai sebenarnya adalah seorang agen intelijen Rusia atau KGB
yang menyamar untuk menyusup ke organisasi Fori Vizzacone. Catatan yang dia masukkan ke jaket Soika adalah laporan kemajuan, dan dia jugalah yang menyuruh polisi untuk menggerebek rumah bordil dulu. Inspektur mengatakan bahwa dia akan segera ditarik ke satuan kembali. Operasi penyamaran Nikolai akan dihentikan karena kondisinya yang parah. Namun Nikolai menunjukkan tato bintangnya dan menjelaskan jangan membuat itu sia-sia. Nikolai meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bahwa ia bahkan bisa menjadi pemimpin Fori Vizzacone di London. Inspektur menolak gagasan itu sebab terlalu sulit. Tetapi Nikolai mengatakan kepadanya bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah menangkap Semyon. Nikolai mengatakan kepadanya bahwa tuduhannya adalah pemerkosaan terhadap Tatiana yang berusia 14 tahun. Karena dia sudah meninggal, dia tidak bisa bersaksi. Tetapi mereka dapat membuktikan Semyon adalah ayah dari bayi tersebut melalui tes darah. Cerita berlanjut. Sementara itu di restoran, Kirill sedang mengembungkan balon untuk pesta lain. Kirill kemudian melihat beberapa polisi tiba di luar. Setelah polisi pergi, Kirill bertanya pada Semyon apa yang diinginkan polisi darinya. Semyon menjelaskan bahwa mereka mengambil sampel darah dari lengannya, dan Kirill bertanya mengapa mereka menginginkan itu. Dan terlihat bahwa Semyon tahu rencana polisi. Scene berganti. Saat Anna selesai bekerja, dia melihat Kirill di lift tertutup memegang tas olahraga. Dia bergegas ke bangsal bayi dan menemukan bunga di tempat Christine. Anna kemudian bertemu Nikolai lagi dan dengan kasar menuntut untuk mengetahui di mana Kirill membawa bayi itu. Mereka berdua pun pergi mencari Kirill, yang ternyata kembali ke tepi pantai tempat mayat Soika dibuang. Dia menangis dan meminta maaf. Dia akan menenggelamkan Christine. Namun Nikolai dan Anna tiba tepat waktu. Nikolai memberitahu Kirill bahwa Semyon telah bertindak terlalu jauh dan bahwa mafia kelas atas tidak membunuh bayi. Nikolai kemudian memaksa Kirill untuk memilih antara dia atau Semyon. Kirill lalu memeluk Nikolai dan berkata bahwa dia tidak tahu bahwa Semyon menjebaknya di pemandian. Nikolai mengatakan bahwa dia mengerti dan memberikan Christine pada Anna. Nikolai lalu memberitahu Kirill bahwa sudah waktunya untuk mengambil alih kepemimpinan. Kirill menjadi terlihat bahagia dan memberitahu Nikolai bahwa mereka harus pergi keluar untuk merayakannya. Anna menuntut untuk mengetahui siapa Nikolai sebenarnya dan mengapa dia membantu mereka. Tetapi Nikolai hanya menjawab bahwa dia tidak bisa menjadi raja jika raja masih ada. Mereka pun berciuman sebentar, lalu Nikolai pergi bersama Kirill. Beberapa waktu pun berlalu. Diperlihatkan Helen dan Stephen menyiapkan makan siang sementara Anna bermain dengan Christine yang telah dia adopsi. Semyon telah dipenjara karena pemerkosaan kepada Tatiana. Scene terakhir menunjukkan Nikolai duduk sendirian di restoran yang telah mengambil alih kepemimpinan Fori Vizzacone.